Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Ali, masih di Allen Channel. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai sifat koligatif larutan. Nah, apa itu sifat koligatif larutan? Nah, sifat koligatif larutan adalah sifat yang hanya tergantung pada jumlah zat terlarut dan tidak tergantung pada jenis zat terlarut. Nah, ada 4 macam sifat koligatif larutan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai penurunan tekanan uap jenuh larutan atau delta P. Yang kedua adalah mengenai kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Yang ketiga adalah penurunan titik beku larutan atau delta TF. Dan yang terakhir adalah mengenai tekanan osmotik. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai penurunan titik uap atau penurunan tekanan uap jenuh larutan atau delta P ya. Oke. Yang akan kita bahas dulu adalah mengenai tekanan uap jenuh pelarut murni atau P0. Nah, ini konsepnya seperti apa? Kita lihat, misalnya, saya punya wadah tertutup yang saya isi dengan pelarut murni atau air. Nah, nanti, lama-kelamaan, molekul air tersebut akan mengalami penguapan. Nah, setelah itu, uap air yang terbentuk akan berubah kembali menjadi molekul air atau terjadi pengembunan. Nah, awalnya, proses pengembunan ini akan lebih banyak daripada proses pengembunan. Nah, lama-kelamaan, penguapannya akan tambah sedikit dan pengembunan akan bertambah banyak. Dan akan terjadi yang namanya proses keseimbangan. Nah, seperti ini. Nah, ini lajunya, misalnya laju. Untuk proses penguapan, dia awalnya banyak, ya, lama-kelamaan dia tambah sedikit, dan akhirnya dia konstan seperti ini. Ini juga pada proses pengembunan juga sama seperti itu. Awalnya dia tidak terjadi pengembunan, dia lama-lama bertambah banyak, akhirnya terjadi keseimbangan atau laju reaksi dari si penguapan ini sama dengan laju reaksi si pengembunan. Nah, nanti keadaan akhirnya akan terjadi keseimbangan atau disebut dengan keadaan jenuh. Jadi keadaan jenuh itu adalah ketika tidak ada lagi yang menguap dan tidak ada lagi yang mengembun. Nah, nanti si molekul uap air ini yang berada pada permukaan wadah, dia akan punya yang namanya tekanan. Nah, tekanan itu kita namakan dengan tekanan uap jenuh pelarut. Ya. Nah, gimana kalau misalnya air ini saya kasih dengan zat terlarut? Nah, berarti kita namakan dia adalah suatu larutan. Nah, yang warna kuning ini itu adalah zat terlarutnya. Nah, nanti si zat terlarut ini dia akan menghalangi molekul-molekul air ini untuk menguap. Ya, jadi sehingga tekanan uap jenuh si larutan ini akan tambah sedikit. Ya, kenapa? Karena adanya molekul zat terlarut yang menghalangi molekul air untuk menguap. Nah, sehingga nanti ya tekanan uap jenuh larutan atau P itu akan lebih kecil dari tekanan uap jenuh larutan murni. Nah, ini tadi disebabkan karena zat terlarut itu menghalangi molekul air untuk menguap. Nah, sehingga kalau ditanya delta P-nya atau penurunannya, nah nanti kita akan dapatkan bahwa karena P-nya lebih kecil daripada P0, nah nanti si delta P-nya itu, ya ini delta P-nya, ya pasti akan sama dengan yang besar kurang yang kecil. Nah, berarti nanti P0 akan dikurangi dengan P, gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas ini penurunannya, ya, rumus penurunan tekanan uap jenuh larutan atau delta P0. Ini saya bagi menjadi 2 rumusnya. Pertama, untuk zat non-elektrolit, dan untuk zat non-elektrolit, dia rumusnya adalah delta P sama dengan P0 dikurangi P. Nah, delta P ini
itu juga akan sama dengan Xt kalikan P0, di mana Xt ini adalah fraksi mol zat terlarut. Ya. Dan P0 adalah tadi tekanan uap jenuh pelarut murni, biasanya air. Biasanya air. Nah, nanti untuk Xt atau fraksi mol zat terlarut itu kan sama dengan mol zat terlarut dibagi mol total. Berarti mol total adalah mol zat terlarut ditambah mol zat pelarut. Nah, kalau ditanyakan, misalnya adalah tekanan uap jenuh larutannya atau P, ini bisa kita pakai rumus Xp dikalikan P0. Nah, kalau Xp, dia adalah fraksi mol zat pelarut. Kalau Xt adalah zat terlarut, kalau Xp adalah fraksi mol pelarut dikalikan P0. Nah, bedanya untuk Xp ini, kita lihat ya pembilangnya, kalau Xt dia Nt, kalau Xp dia Np. Jadi mol zat pelarut dibagi mol total dikali P0. Nah, itu untuk zat non-elektrolit. Nah, untuk zat elektrolit, untuk mencari delta P-nya sama, yaitu P0 dikurangi P. Nah, tapi rumus keduanya, X dikali P0, bedanya, nanti si Nt-nya untuk zat yang elektrolit, dia harus dikalikan yang namanya I. Nah, ini kita namakan faktor Van Hoff. Nanti kita akan bahas ya mengenai faktor Van Hoff. Dibagi, ya ini juga sama. Setiap mol zat terlarutnya kita harus kalikan dengan I. Ya. Jadi perbedaannya di sana gitu ya. Antara zat non-elektrolit sama zat elektrolit. Nah, untuk mencari tekanan uap jenuh larutannya atau P-nya juga sama, Xp dikalikan P0. Nah, bedanya juga sama. Jadi di mol zat terlarutnya harus dikalikan I. I ini merupakan faktor Van Hoff ya. Gitu. Nah, ini keterangannya. Ya, jadi delta P-nya adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Ini satuannya bisa atmosfer, bisa cm Hg, bisa mm Hg, bisa torr, bisa pascal, dan sebagainya. Ya, ini dikarenakan Xp ini atau Xt ini kan dia tidak punya satuan ya. Sehingga satuan untuk delta P itu akan mengikuti dari P0-nya nanti. Nah, P0-nya dia merupakan tekanan uap jenuh pelarut murni. Ya, bisa dalam bentuk ATM, ya sama aja ini ya, cm Hg, mm Hg, atau torr. Nah, Xt ini adalah fraksi mol zat terlarut. Nah, sedangkan Xp ini Xp ya, ini adalah fraksi mol zat pelarut. Nah, kalau P-nya adalah tekanan uap jenuh larutan. Ya. I-nya adalah merupakan faktor Van Hoff. Nah, kita akan coba lihat mengenai faktor Van Hoff. Nah, mengenai faktor Van Hoff ya. Faktor Van Hoff ini dia punya rumus, nah, I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 dikalikan alfa, di mana N itu merupakan jumlah ion yang dihasilkan, sedangkan alfa merupakan derajat ionisasi. Nah, ini kita lihat cara menentukan N-nya kayak gimana. Misalnya saya punya HCl. HCl itu kan terionisasi menghasilkan H+ tambah Cl- ya. Nah, sehingga jumlah ionnya adalah ya 1 ditambah 1 berarti 2 gitu. Jadi yang kedua, misalkan saya punya CH3COH, dia akan terionisasi menghasilkan CH3COO- ditambah H+. Jumlah N-nya juga sama, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dimana kalau BaOH 2 kali, ya BaOH 2 kali terionisasi menghasilkan Ba2+ tambah 2H-. Nah, jumlah N-nya 1 ditambah 2, jadi sama dengan 3. Kalau AlCl3 berarti kan Al plus 3 ditambah 3Cl- gitu ya. Nah, ini 1 ditambah 3 menjadi 4. Tuh. Dan seterusnya. Nah, ini mengenai nilai I. Nilai I itu nanti akan kebagi menjadi 3. Pertama adalah untuk zat elektrolit. Nah, di mana zat elektrolit itu alfanya sama dengan 1. Jadi artinya dia terionisasi sempurna. Ya. Yang kedua, untuk zat non-elektrolit itu dia tidak terionisasi, berarti alfanya sama dengan 0.
Yang ketiga adalah mengenai elektrolit lemah. Nah, ini alfanya itu di antara 0 dan 1. Nah, untuk elektrolit yang kuat, ini elektrolit kuat ya, elektrolit yang kuat. Nah, I-nya akan sama dengan N, gitu. Nah, ini kenapa bisa I sama dengan N? Ya, kita lihat dulu ini elektrolit kuat. Ya. Nah, kita lihat rumus dari I ini kan sama dengan itu ya, 1 ditambah N-1 ya dikalikan dengan alfa. Nah, di mana alfanya itu kan sama dengan 1. Nah, kalau alfanya sama dengan 1, maka 1 dikalikan nilai N-1 kan menjadi N-1. Nah, nanti ini akan sama dengan, nah ini bisa dicoret ya, satunya. Nah, ini coret, tuh. Nah, sehingga menghasilkan I itu akan sama dengan N. Nah, dari sana kenapa I sama dengan N. Ya. Nah, terus untuk non-elektrolit alfanya sama dengan 0, maka I-nya akan sama dengan 1. Nah, ini juga bisa kita lihat kenapa sama dengan 1. Ini saya hapus dulu. Ya. Nah, ini saya hapus dulu. Ini 1 ya. Nah, kalau misalkan alfanya 0, berarti 0 dikalikan berapapun, ya, ini akan menghasilkan 0, sehingga ini jadi 0. Nah, berarti segini 0. Nah, sehingga sisanya adalah I-nya sama dengan 1. Ya, makanya I-nya sama dengan 1. Itu ya. Nah, terus kalau elektrolit lemah, berarti ya kita harus pakai rumus ini ya, rumus aslinya. Jadi kesimpulannya kalau untuk elektrolit yang kuat dan non-elektrolit ini bisa langsung nyari I-nya. Nah, kalau elektrolit kuat, dia I-nya sama dengan N. Kalau non-elektrolit, I-nya sama dengan 1. Nah, nanti yang termasuk elektrolit kuat ini adalah asam kuat, basa kuat, dan juga garam. Ya, garam kuat atau garam yang berasal dari asam atau basa yang kuat. Sedangkan yang non-elektrolit itu ada 3, ya. Jadi saya tulis aja di sini. Nah, ini contohnya adalah urea, ya. Juga bisa gula, ya. Gula itu termasuk glukosa, sukrosa, dan seterusnya. Bisa juga dia adalah suatu alkohol. Nah, kalau yang elektrolit kuat itu ya tadi asam kuat. Ya, asam kuat. Ya, dia bisa basa kuat. Ya, bisa juga garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat ya. Nah, kalau yang termasuk elektrolit lemah juga sama. Ini adalah suatu asam lemah, ya. Suatu basa lemah. Dan juga nanti termasuk juga garam-garam. Elektrolit lemah itu bisa asam lemah, basa lemah, atau garam yang salah satunya berasal dari asam atau basa lemah, itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada soal latihan langsung gitu ya. Ini ada soal SIMAK UI tahun 2010. Ya, kita baca soalnya. Di pertama, tekanan uap jenuh air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 23,76. Ya, berarti ini adalah P0 ya. Nah, jika ke dalam 90 gram air, MR-nya 18, dilarutkan 18 gram sukrosa, MR-nya 180, maka penurunan tekanan uap larutannya adalah, ditanyakan penurunannya atau delta P-nya ya. Kita lihat dulu, sukrosa ini termasuk zat yang non-elektrolit ya, termasuk gula. Nah, sehingga kalau ditanyakan penurunan tekanan uap larutan, maka rumusnya adalah delta P sama dengan XT dikalikan P0. Nah, XT-nya adalah mol zat terlarut dibagi mol total dikalikan P0. Nah, kita cari dulu untuk mol terlarutnya adalah mol sukrosa. Ingat ya, nyari mol itu kan massa dibagi MR ya. Nah, massanya
di soal 18 gram, ya MR-nya adalah 180. Jadi molnya adalah 1/10 mol. Untuk NP-nya atau mol zat pelarutnya itu sama dengan mol air. Jadi mol air berarti sama massa dibagi MR. Nah, berarti massanya 90 gram, MR-nya adalah 18 gram per mol, maka nanti molnya adalah 90 bagi 18 adalah 5 mol. Nah, nanti kita masukkan ke dalam persamaan ini, ya, jadi NT-nya adalah 1/10, 1/10 ditambah, ini mol pelarutnya adalah 5, dikali P0, P0-nya adalah 23,76, ini ya. Nah, kita langsung kerjakan di sini. Nah, yang 5-nya saya jadikan 50/10 ya, biar penyebutnya sama, gitu. Nah, nanti karena penyebutnya sama, maka pembilangnya bisa kita jumlahkan, gitu ya. Jadi ini 1 ditambah 50 jadi 51. Gitu. Ya ini 1/10 per 51/10. Nah, nanti kita 10-nya bisa coret jadi 1/51. Nah, nanti kita dapatkan delta P-nya adalah 0,46588 mm Hg ya. Berarti jawabannya yang mana? Itu jawabannya yang C. Itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, itu soal SIMAK UI tahun 2010. Ya. Kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 2. Tekanan uap air pada 25 derajat Celcius adalah 25 torr. Ini adalah berarti P0 ya. Satuannya torr. Berapakah tekanan uap satu larutan pada 25 derajat Celcius yang dibuat dengan melarutkan 0,5 mol sukrosa dalam 12 mol air? Nah, berarti ditanyakannya adalah tekanan uap, bukan penurunannya ya, tapi tekanannya, berarti P-nya. Yang kita lihat, tanyakan P. Nah, P ini kan tadi rumusnya adalah XP dikalikan P0. Ya. Nah, ini dia termasuk sukrosa ya tadi ya. Sukrosa itu non-elektrolit, maka rumusnya adalah XP NP dibagi NT tambah NP. Nah, NT-nya tidak dikalikan I ya, karena dia termasuk non-elektrolit. Kita masukkan saja nanti molnya. Mol sukrosanya ada 0,5 mol, berarti NT-nya adalah 0,5 mol, sedangkan NP-nya adalah mol air atau 12 mol. Ya. Kita tinggal masukkan saja, berarti 12 per 0,5 ditambah 12. Ya. Nah, berarti ini 12 per 0,5 tambah 12, berarti 12,5 dikalikan P0. P0-nya 25 ya. Nah, nanti kita akan dapatkan, ini dicoret sebenarnya, dicoret-coret, ini 2 kali 12 ada 24. Itu jawabannya adalah yang D. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini adalah SIMAK UI ya, tahun 2010. Ya, soal yang cukup mudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, nomor 3, ini adalah soal SBMPTN 2013 ya. Kita baca. Larutan 133,5 gram zat X non-elektrolit yang tidak mudah menguap dalam 1 mol heksana memiliki tekanan uap yang sama dengan 1 mol senyawa non-elektrolit lain dalam 4 mol heksana. Maka massa molekul relatif X ini berapa? Ya. Nah, kita lihat. Ya. Di sini ada kalimat memiliki tekanan uap yang sama. Ya, jadi ada zat X dan satu lagi senyawa non-elektrolit ya. Nah, maka kita akan memakai persamaan bahwa katanya tekanan uap si larutan si X ini akan sama dengan tekanan uap si non-elektrolit yang lain. Saya sebut aja ini PX sama dengan PL. Ya. Nah, nanti untuk mencari PX ya. PX itu adalah berarti XP dikalikan P0. Ini untuk yang X. Sedangkan PL itu XP dikalikan P0. Ini untuk si larutan elektrolit yang lain. Ya, kita karena pelarutnya sama,
dia menggunakan heksana, ya. Nah, maka ini bisa dicoret P0-nya. Nah, seperti itu. Jika sisanya tinggal XP sama dengan XP ya. XP si X sama dengan XP si larutan lain. Ini kita masukkan, berarti ini adalah NP dibagi mol total. Berarti ini juga NP dibagi mol total. Nah, NP-nya, berarti si pelarutnya, yang pertama yang X itu dia 1 mol. Saya masukin 1 mol. Nah, NT-nya belum ada, ya. Ditambah NP-NP-nya 1. Sama dengan NP si larutan lain, ini adalah 4 mol. Ya, 4 mol. Nah, per NT-nya adalah ini ya, 1 mol. Ditambah 4. Nah, nanti kita tinggal lanjutkan, jadi 1 per NT tambah 1 sama dengan ini 4 per 5 ya. Nah, nanti kita akan bisa kali silang, ya, kali silang. Nah, jadi 5 sama dengan 4 NT ditambah 4. Ya, nanti akan dapatkan 1 sama dengan 4 NT, nanti NT-nya akan kita dapatkan 1/4 mol. Nah, karena ditanyakannya adalah MR dari si X, ya, maka MR itu adalah masanya dibagi dengan mol. Ya, jadi masanya adalah 133,5, dibagi molnya adalah 1/4. Jadi jawabannya adalah 534. Berarti jawabannya yang D. Ya. Nah, dalam soal ini kita lihat bahwa ternyata pelarutnya bukan air ya. Dalam hal ini dia heksana. Ini ya, heksana. Jadi tidak selalu pelarutnya itu air. Ya, kita harus bisa menganalisis ya mana yang termasuk zat terlarutnya, mana yang termasuk pelarutnya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 4, ini soal SBMPTN tahun 2013 sama. Ini beda kode saja, jadi kita baca. Di sini ada larutan 41 gram senyawa X non-elektrolit dalam 77 gram CCl4. Nah, ini kita bisa lihat bahwa pelarutnya di sini bukan air, tapi adalah CCl4. Tuh. Tekanan uapnya sama ya, seperti tadi, dengan tekanan uap larutan 31 gram lilin ya, dalam 77 gram CCl4. Tanyakan MR X-nya berapa. Oke, sama seperti tadi ya, karena dia punya tekanan uap yang sama ya. Maka ini juga sama, PX sama dengan PL ya, PX sama dengan P lilin. Juga sama seperti ini, tinggal kita coret saja P0-nya. Nanti kita dapat bersama seperti ini. Nah, ini kita harus cari dulu nih mol zat pelarutnya berapa, karena belum diketahui di soal ya. Nah, NP-nya berarti si pelarutnya adalah CCl4, berarti massa dibagi dengan MR ya. Berarti 77 gram dibagi 154 sama dengan 0,5 mol. Sedangkan lilinnya ini adalah 31 gram dibagi ini 310 ya. Jadi 0,1 mol. Ya. Nanti kita masukkan. Nah, seperti ini. Berarti ini adalah 0,5 dibagi NT-nya. Seperti biasa nanti kita cari ditambah 0,5. NP-nya pelarutnya ini sama 0,5. Nah, ini zat terlarut si lilinnya 0,1 ya. Dan ini 0,1 tambah 0,5. Nah, ini tinggal kita kerjakan saja ya. Seperti biasa nanti kita tinggal kali silang saja ya. Jadi kita dapatkan seperti ini, 0,5 kali 6 adalah 3. Nah, nanti 5 kali NT adalah 5 NT. 5 dikali 0,5 adalah 2,5. Nanti kita akan dapatkan 0,5 sama dengan 5 NT. Maka NT-nya sama dengan 0,1 mol ya. Nah, ditanyakan MR ya. Berarti MR itu adalah massa dibagi mol. Ya, massanya adalah massa si zat X-nya adalah 41 gram dibagi molnya adalah 0,1 mol. Jadi 410 gram per mol. Berarti jawabannya yang C ya. Ini seperti ini ya cara mengerjakannya. Kalau belum paham tinggal diulangi lagi videonya. Ya, kita lanjutkan soal nomor 5. Ini adalah SIMAK UI tahun 2010.
Nah, ini adalah perbandingan MR pelarut Y dan MR zat terlarut X adalah 3:10. Ini perbandingan MR-nya ya. MR si pelarut sama zat terlarutnya. Ya, jika 2 gram zat X dilarutkan dalam 90 gram pelarut Y dan tekanan uap pelarut murni Y adalah P, maka besarnya penurunan tekanan uap larutan sebesar berapa? Ditanyakan penurunannya, berarti delta P-nya ya. Oke, ingat ya, delta P ini kan rumusnya adalah XT dikalikan P0. Nah, karena di sini di soal dikasih tahu tekanan uap pelarut murni adalah P ya, kita tuliskan saja juga menjadi P. Ya. Nah, XT itu kan ingat ya, mol zat terlarut ya dibagi mol total. Ya, mol zat terlarutnya adalah massa dibagi MR zat terlarut. Nah, masanya di sini ada ya 2 gram, saya masukin aja 2 gram dibagi MR zat terlarutnya ini adalah tidak diketahui, kita sebut aja MR dari T dibagi 3 sama 2 per MRT ditambah. Nah, mol si zat pelarutnya adalah 90 gram dibagi MR dari zat pelarutnya. Oke, dikalikan P. Nah, kita lihat dulu di sini kan ada perbandingan MR dari zat pelarut sama zat terlarut. Katanya 3:10. Tuliskan seperti ini, sehingga saya bisa ganti si MRP-nya jadi 0,3 kali MRT ya. Jadi 3/10 kan 0,3 ya. Nah, udah itu. Nah, nanti saya ganti ya setiap MRP-nya saya ganti dengan 0,3 MRT. Nah, ini ya. Jadi MRP-nya saya ganti dengan 0,3 MRT ya. Kita lanjutkan. Ya, ini ini bisa saya ganti dengan jadi 900 per 3 kan, jadi 300 ya. Jadi 90 dibagi 0,3 adalah 300. Dan sekarang penyebutnya sama jadi MRT. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa menjumlahkan pembilangnya jadi 300 tambah 2 ya, jadi 302 ya. Nah, nanti si MRT-nya bisa kita coret seperti ini ya. Jadi saya tinggal 2 per 302 kalikan P. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan delta P-nya adalah 2 per 302 adalah 1 per 151 P. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Ini seperti itu ya, cara mengerjakannya. Ini SIMAK UI tahun 2010. Ya, seperti ini. Oke, itu variasi soal yang kelima. Nah, kita lanjutkan. Soal nomor 6. Kita baca. Sebanyak 49 gram larutan urea MR60 pada suhu tertentu mempunyai tekanan uap 26,39 cm/Hg dan tekanan jenuh uap air murni MR-nya sama dengan 18 adalah 29 cm/Hg. Perbandingan massa urea dan air. Nah, ini ditanyakan perbandingan massanya. Ya. Tadi perbandingan MR-nya, sekarang perbandingan massanya yang ditanyakan ya. Nah, gimana cara mengerjakannya? Kita berawal dari rumus dulu. Nah, delta P ini kan sama dengan XT dikalikan P0 ya. Ini P0. Nah, delta P ini kan sama dengan P pelarut ya, murni dikurangi P ya. Gitu. Ya. Nah, P0-nya berapa? P0-nya kan 29. Ya. Sedangkan P-nya adalah 26,39. Nah, kita lihat. Nah, ya 29 dikurangi 26,39 sama dengan X dikalikan 29. Nah, delta P-nya berarti berapa? 2,61 sama dengan X dikalikan 29. Maka X-nya ketahuan. 2,61 dibagi 29 berapa? Ya berarti 9 per 100 ya. Atau 0,09. Nah, kita lihat X ini kan sama dengan mol zat terlarut dibagi mol total. Nah, berarti kita bisa misalkan si mol zat terlarutnya adalah ini ya 9, ini NT-nya juga sama NT ya. Nah, NP-nya adalah 91 gitu ya. Nah berarti mol ureanya itu kan 9 berarti. Mol airnya 91. Nah, karena ditanyakan perbandingan massanya, ya, massa urea per massa air, ingat ya, massa itu berarti mol dikalikan MR.
Jadi massa urea adalah mol urea dikalikan MR-nya, massa air berarti mol air dikalikan MR-nya. Nah, berarti mol urea di sini kan perbandingannya 9:91. Di mol urea per mol air itu 9/91 ya. Nah, ini dikalikan MR urea adalah 60 ya. MR air adalah 18. Nah, sebenarnya ini kita bisa pakai metode pendekatan saja. Jadi ini 9 dibagi 18 kan 2 ya. 2 dibagi 60 adalah 30. Ya. Jadi 30/90, anggapnya 90. 30/90 adalah 1/3. Ya. Berarti perbandingannya adalah 1:3. Ya. Itu jawabannya yang B. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu nomor 6. Sekarang nomor terakhir, soal nomor 7 ini adalah soal SIPAK UI tahun 2013 ya. Kita baca, larutan sukrosa dalam air memiliki penurunan tekanan uap sebesar 1/6 P0 mm Hg, di mana P0 adalah tekanan uap jenuh uap air. Molalitas larutan sukrosa adalah, jadi ini ditanyakannya molalitas ya. Nah, gimana cara mengerjakannya? Kita lihat, kita berawal dari rumus ya, seperti biasa dari rumus. Delta P itu adalah XT dikalikan P0. Ini P0. Nah, delta P-nya atau penurunannya itu 1/6 P0. Nah, ini 1/6 P0. Sama dengan XT dikalikan P0. Nah, nanti bisa dicoret P0-nya ya. Jadi XT-nya adalah 1/6. Nah, seperti biasa 1/6 ini kan sebenarnya 1 mol sukrosanya atau mol terlarutnya dibagi mol total. Mol terlarutnya adalah ini sukrosa, berarti 1 mol. Nah, berarti sisanya si pelarutnya adalah 5. Ya. Jadi 6 itu kan berarti 1 ditambah 5 gitu. Ya. Jadi sukrosanya udah ketahuan 1. Nah, berarti sisanya adalah air. Tadinya massa air itu berarti ketahuan ya, massa air itu kan mol dikalikan MR ya. Molnya adalah 5 ya. MR-nya 18. Jadi massa airnya 90 gram. Nah, nanti molalitas itu kan mol zat terlarut dibagi kilogram pelarut. Mol zat terlarutnya berarti mol sukrosa, berarti 1 mol ya, dibagi kilogram pelarutnya. Kilogramnya berarti ini nih ya, kita ganti 90 gramnya. Ya, kita ganti ke kilogram, jadi 0,09 kilogram. Jadi sama dengan 11,111 molar. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.